Di video ini saya nggak akan ngasih tahu kamu untuk beli monitor apa, tapi monitor yang bagaimana. Bingung? Halo, saya Jun. Kalau saya bilang beli monitor apa, itu berarti saya ngasih tahu kamu harus beli monitor dengan merek ini, tipenya ini, dan udah selesai. Kamu nggak perlu mikir, cukup nurutin katanya Mas Jun. Tapi kalau saya bilang monitor yang bagaimana, ini saya akan ngasih tahu karakteristiknya apa aja. Jadi saat kamu cari monitor, kamu ada listnya nih, apa aja yang harus diperhatikan. Dan list inilah yang akan jadi pertimbangan kamu, bukan lagi berdasarkan katanya Mas Jun, tapi berdasarkan, oh ininya harus bagus, ininya harus bagus, ininya harus bagus. Itu adalah mencari monitor yang bagaimana. Kalau saya nyebut sebuah monitor itu terbaik atau terburuk, ini adalah sebuah ucapan yang tidak valid. Ada banyak banget lubang di sana. Yang pertama, hampir bisa dipastikan saya akan ngomong bahwa ini monitor terbaik atau terburuk dari semua yang pernah saya tes. Dan itu adalah keterbatasan yang sangat besar. Tidak bisa mewakili keseluruhan monitor yang ada di pasaran. Jadi kalau kamu keluar cari barang lain, kemungkinan akan ada yang lebih bagus atau ada yang lebih jelek dibandingin yang sudah saya bilang. Yang kedua, seandainya pun saya udah ngetes semua monitor yang ada di pasaran saat ini dan akhirnya saya bilang, oke, ini yang terbaik, ini yang terburuk, itu pun juga tidak bertahan lama karena bisa jadi bulan depan akan muncul monitor baru lagi yang lebih bagus atau lebih jelek dari yang sudah pernah saya tes. Jadi akhirnya bakal lucu kalau kamu menuntut saya untuk bilang mana yang terbaik, mana yang terburuk gitu ya, karena nanti setiap minggu akan ada barang baru yang lebih bagus atau lebih buruk mungkin. Malah akan bikin orang semakin bingung. Jadi di sini akan saya kasih tahu aja gimana karakteristiknya monitor yang bagus atau nggak bagus, atau lebih tepatnya karakteristik monitor yang sesuai dengan kebutuhan kamu. Pada dasarnya kita nggak butuh monitor yang terbaik. Yang kita butuhkan adalah yang sesuai dengan kebutuhan, dan kebutuhan ini ada standarnya. Dalam dunia monitor, lebih tinggi belum tentu akan sesuai dengan kebutuhan kita. Bahkan dalam dunia grafis sekalipun, di mana color gamut adalah yang paling sering disebut sekian persen sRGB gitu ya, lebih tinggi ternyata belum tentu akan lebih bagus untuk kita. Kalau pekerjaan kita mengikuti standar sRGB, berarti kita butuh 100% sRGB. Lebih dari itu malah jadi nggak bagus, bre. Iya, tampilan warnanya kalau kita lihat akan lebih cerah, tapi untuk urusan pekerjaan, ini malah jadi salah. Kalau boleh dianalogikan, itu semacam lampu rem. Jadi lampu rem untuk kendaraan itu standarnya warnanya merah. Cuma satu warnanya. Jadi kalau sampai ada orang jualan lampu rem yang RGB, ada 3 bisa gonta-ganti warna, iya dia kelihatan lebih bagus, tapi ini di luar standar. Untuk dipakai di pekerjaan kita yang hanya butuh merah, warna RGB ini malah jadi salah. Tinggal kalau kita terapkan di dunia monitor, di mana monitor ini akan dipakai untuk berbagai macam keperluan pekerjaan, standarnya ada banyak sekali. Dan untuk bisa mencapai standar tertentu, setiap monitor wajib dikalibrasi. Dan bukan hanya sekedar kalibrasi biasa, kamu datang ke orang, bang tolong dikalibrasi dong. Enggak, tapi kamu harus jelaskan dengan detail. Pekerjaan saya ini menggunakan standar ini, jadi tolong dikalibrasi yang sesuai. Kalau kamu nggak paham, harusnya tukang kalibrasinya paham. Dia harusnya nanya, ini dipakai untuk apa, dan dia yang akan menentukan kira-kira standar yang berlaku itu apa. Contoh, digital media umumnya pakai standar D65 gamma 2,2, brightness antara 100 sampai 160 nits tergantung kondisi pencahayaan ruangan, dan gamutnya 100% sRGB. Jadi jangan beli monitor yang lebih dari 100% sRGB. Kenapa? Karena bakal oversaturated. Gak cocok untuk pekerjaan kita nantinya. Untuk digital umumnya sama, D65 gamma 2,2, brightness 120 sampai 160 nits, tapi gamutnya ada yang pakai sRGB, ada yang pakai Adobe RGB. Bahkan fotografi untuk media cetak ini lebih ribet lagi. Ada yang pakai standar D50, gamanya bisa 1,8 sampai 2,2, brightness-nya lebih rendah 80 sampai 120 nits, dan umumnya pakai Adobe RGB atau CMYK untuk softproofing-nya, untuk nyocokin warna monitor dengan hasil printout. Dan banyak lagi bidang lain yang butuh standar berbeda. Arsitektur, fashion, medis, film, semuanya punya standar masing-masing. Dan untuk setiap pekerjaan ini butuh kalibrasi sendiri-sendiri. Kalau monitornya satu dipakai untuk beberapa pekerjaan yang berbeda, kamu perlu mengkalibrasi dengan standar yang berbeda. Satu monitor dikalibrasi lebih dari satu kali. Hasilnya
Hasilnya secara visual akan beda jauh satu sama lain, tapi semuanya akurat. Jadi kalibrasi ini bukan mencari under 2 delta E, karena semua monitor kalau diukur ya bisa aja under 2 delta E. Tinggal under 2 delta E berdasarkan standar apa. Karena jangankan warna, putih aja standarnya beda-beda. Tadi udah disebutin, ada yang D65, 6500 Kelvin, tapi ada yang D50, 5000 Kelvin. Kalau disebelahin, ini kuning dan kuning banget. Gak ada putih-putihnya sama sekali. Jadi bahkan D65 aja untuk mata awam itu terlalu kuning, bre. Bukan putih yang kita lihat. D50 ini bakal kelihatan kuning banget. Padahal itu adalah referensi natural white buat mereka. Oke, sekarang kita udah tahu bahwa setiap pekerjaan akan butuh standar yang berbeda dan butuh kalibrasi yang berbeda. Apakah berarti kita juga harus cari monitor yang sesuai dengan spesifikasi masing-masing? Apakah ada monitor khusus untuk bikin film? Ada lagi monitor khusus bikin gambar? Ada lagi monitor khusus bikin apa lagi gitu? Iya, bisa juga enggak. Tapi kalau kita bicara monitor yang paling banyak dijual sekarang adalah monitor gaming. Di mana untuk gaming aja, gimmicknya adalah pakai 100% DCI-P3 gitu ya. Itu berarti mungkin sekitar 130-140%an sRGB. Di mana tadi udah saya bilang, kalau gamutnya ketinggian, untuk pekerjaan kita yang hanya butuh 100% sRGB, jadi nggak cocok sama sekali. Sedangkan sekarang, semua monitor gaming udah dijual dengan gimmick yang mendekati 100% DCI-P3. Jadi kalau pekerjaan kamu hanya butuh sRGB, carilah monitor yang menyebutkan 100% sRGB, jangan yang lebih. Kalau kamu belinya adalah monitor yang bukan versi Pro. Color gamut itu nggak bisa dibatasi lewat software, harus lewat hardware, di mana hardware ini berarti ada setting di monitornya untuk ngunci color gamutnya. Jadi kalau kamu beli monitor dan dia ada tulisannya mode sRGB, itu berarti dia akan nge-lock gamutnya di sRGB. Permasalahannya, belum tentu akurasi warnanya beres. Jadi dia udah di-lock tapi nggak bisa dikalibrasi. Akhirnya warnanya nurut aja sama yang bikin monitor. Iya, dia 100% sRGB, tapi kalau warnanya jelek, ya udah jelek, nggak bisa diapa-apain. Beda cerita dengan monitor kelas Pro yang biasanya dijual dengan harga lebih mahal dan arahnya adalah untuk para pekerja grafis. Di situ settingnya biasanya bukan lagi pakai mode gaming macam FPS, RPG gitu ya, tapi udah pakai color gamut, di mana masing-masing ini akan nge-lock gamutnya masing-masing. Ada sRGB, Adobe RGB, DCI-P3, dan masing-masing ini akan punya setting yang berbeda-beda. Ada yang di-lock, ada yang enggak, tapi biasanya yang udah di-lock sekalipun, dia udah terkalibrasi dari pabriknya. Jadi misalkan kita pakai sRGB dari sana, udah bisa dipastikan bahwa warna sRGB-nya udah akurat karena ada sertifikat kalibrasinya. Tinggal memang kalau namanya monitor itu idealnya disesuaikan dengan kondisi yang ada di lapangan. Apakah kondisi pencahayaannya sama seperti di pabriknya? Tentu saja enggak. Tapi ya masih bisa lah dicuning dikit-dikit. Yang penting deviasinya enggak terlalu jauh. Jadi color gamut adalah hal pertama yang perlu kamu perhatikan. Sesuaikan dengan kebutuhan kamu, carilah yang color gamutnya juga sesuai. Nggak usah cari yang terlalu tinggi. Cari yang pas aja dengan yang dibutuhkan oleh pekerjaan kamu. Selanjutnya yang perlu kita perhatikan adalah brightness dan black level. Bukan under 2 delta E, bukan yang lain-lain lah ya, tapi cukup brightness dan black levelnya. Brightness itu adalah seberapa terang monitornya, sedangkan black level adalah seberapa gelap hitamnya. Nah, perbandingan terang dan gelap ini namanya adalah kontras rasio. Semakin jauh bedanya, artinya semakin tinggi brightness-nya, tapi hitamnya juga semakin hitam, dia kontrasnya semakin tinggi dan semakin bagus. Warna yang tampil akan kelihatan semakin hidup gitu ya. Banyak pabrikan monitor ngasih brightness-nya tinggi banget, dan waktu kita terima, kita tes, iya bener, dia terang banget. Tapi belum tentu dia akan bisa menampilkan hitam yang pekat kalau brightness-nya diturunin. Jadi akhirnya banyak monitor di saat terang kontras rasionya bagus. Tapi begitu brightness-nya diturunin, kontrasnya jadi bubar. Karena ternyata hitamnya nggak ikut turun. Dimana sayangnya hal ini baru akan bisa ketahuan kalau udah kita lakukan kalibrasi. Atau bukan kalibrasi, profiling lebih tepatnya. Dan ini nggak bisa dilakukan di rumah. Kamu harus punya alatnya dan kamu harus tahu caranya. Jadi kalau kamu nggak punya alat dan nggak tahu gimana caranya,
makanya mau nggak mau ya harus cari review yang menampilkan hal ini, seperti yang saya lakukan di channel ini. Dan udah, sebenarnya itu aja hal terpenting yang harus kamu perhatikan kalau kamu butuh monitor untuk keperluan grafis, color gamut, dan kontras rasio. Kalau dua-duanya udah benar, baru dikalibrasi. Dan hasilnya pasti akan bagus selama dua-duanya tadi udah beres. Karena proses kalibrasi ini bukan membuat warna jadi akurat dalam arti semua monitor akan kelihatan sama. Enggak. Kalibrasi ini adalah membuat monitornya bisa menampilkan warna sesuai dengan standar. Tapi yang bisa dia tampilkan adalah semaksimal kemampuan monitornya. Jadi kalau tadi brightness-nya turun, terus dia hitamnya nggak mau turun, ya udah, dengan kondisi seperti itu dibuat gimana caranya mendekati standar. Terus ada monitor lain, dia punya kontras rasio yang jauh lebih bagus, dikalibrasi dengan cara yang sama, dia akan dibuat mendekati standar dengan kemampuan monitornya. Jadi setelah dua-duanya terkalibrasi, semuanya akan under 2 delta E, tapi warna yang tampil akan kelihatan jauh berbeda. Kalau untuk gaming yang pasti bukan warna yang kamu cari, jadi carilah yang lain, nanti kita bahas di kesempatan terpisah. Tapi kalau kamu butuh monitor untuk akurasi warna, carilah color gamutnya yang sesuai, kontras rasionya bagus, dan berikutnya wajib dikalibrasi dengan cara yang benar. Cari orang yang bisa kalibrasi, yang paham harus di-set seperti apa sesuai dengan pekerjaan kamu. Semoga bermanfaat.